Selamat siang, Shalom. Nama saya Excel Nender. Di tahun 2020 belum lama berjalan, namun dunia dikejutkan dengan kemunculan virus mematikan. Virus Corona Wuhan atau virus NCOV pertama kali merebak di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebar dengan masif hingga ke berbagai negara. Hingga tanggal 30 Februari, tercatat kematian akibat virus ini mencapai 361 orang di daratan Tiongkok dari 17.238 kasus terkonfirmasi. Virus yang masih satu keluarga dengan virus penyebab flu hingga MERS dan SARS ini sangat berbahaya. Kepala Program Penelitian Biosecurity dari Kirby Institute, Universitas New South Wales, Australia, Raina McLencher, menambahkan, semakin luas infeksi di bagian lain Tiongkok, semakin besar resiko penyebaran secara global. Keadaan ini sungguh memperhatikan dan mencemaskan. Wabah corona telah menjadi ancaman serius yang perlu segera diantisipasi dan diatasi bagi banyak negara saat ini. Meskipun negeri kita Indonesia secara geografis letaknya jauh dari kota Wuhan, namun mungkin saja kita tetap merasa was-was. Pergerakan manusia dari wilayah yang terkontaminasi mungkin saja turut membawa masuk virus tersebut ke tanah air. Di tengah situasi kelam, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Kita seakan berteriak seperti Daud dalam Mazmur 38 ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami. Aku kehabisan tenaga dan remuk rendang. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Apakah Allah diam saja dalam epidemi corona ini? Bahkan mungkin ada orang yang mulai bertanya, adakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Pertanyaan ini wajar dan sangat mungkin bisa dipertanyakan oleh orang-orang yang sangat sedang berjuang antara hidup dan mati di kota Wuhan. Saat ini mereka merasa terjebak dalam rumah sendiri dan mulai kekurangan makan dan minuman, sedangkan untuk keluar rumah mereka tidak berani. Namun sebenarnya ini bukanlah kelalaian Allah, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa terjadi dalam kehidupan yang fana ini. Situasi ini mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ibrani 13 ayat 5b. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi, semua ada dalam kedaulatannya, atau karena ia mengizinkan hal tersebut. Namun, mengizinkan sesuatu terjadi dan menyebabkan sesuatu terjadi adalah dua hal yang berbeda. Kendati virus corona berskala global, namun ini tidak berarti tidak bisa membuat apa-apa. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembalikan vaksin atau antivirus. Itu pun kita
tidak punya cukup sumber daya untuk menolong mereka yang terdampak secara langsung, tetapi kita memiliki akses untuk datang kepada Allah dan menaikkan doa-doa kita kepadanya. Firman-Nya mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doakanlah agar para korban yang terdampak secara langsung memperoleh anugerah Allah, dan kesembuhan mereka yang dikarantina dapat tetap tenang dan mendapatkan suplai bahan makanan. Para medis dapat mengobati korban dengan efektif, dan tubuh mereka dapat kebal dari paparan virus. Para peneliti agar mampu menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan dan pencegahan di masa depan. Para pemangku kebijakan agar mereka segera membuat peraturan yang menjamin keamanan setiap warga dari ancaman virus. Sekarang kita akan mendoakan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu karena kami boleh berada di hari ini. Penyelamatan-Mu yang Kau berani dengan cuma-cuma bagi kami umat manusia. Ya Tuhan, untuk semua kasih setia-Mu bagi kami umat-Mu yang berdosa ini, dalam suasana sukacita ini ya Tuhan, kami pun Tuhan bergumul dengan pandemi virus corona yang melanda bumi, negara, daerah kami yang tercinta ini. Ya Tuhan, Engkau Maha Pencipta, pemilik kehidupan kami, umat-Mu bermohonlah kami Bapa, tempahkanlah tangan-Mu yang suci kudus untuk dapat memberkati kami, menolong kami, melepaskan kami semua dari wabah ini. Tolong kami, jagalah kami semua, hindarkanlah kami dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, terlebih virus yang berbahaya ini. Biarlah dengan hikmat yang Engkau beri, kami dapat saling menjaga diri, mematuhi aturan pemerintah, aturan gereja, lebih lagi mengajarkan kami untuk semakin taat dan setia kepada Engkau yang mempunyai kehidupan ini. Ya Tuhan, lindungilah juga bangsa kami, pemerintah kami, yang dari pusat sampai ke daerah kecil dalam menghadapi memberantas wabah ini. Biarlah kesehatan, kekuatan, semangat serta perlindungan Tuhan menyertai mereka, apalagi tenaga medis selaku garda terdepan. Lindungilah mereka ya Tuhan. Apapun upaya pemerintah dan para dokter dan para medis akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi negara kami. Jaga dan lindungi pemerintah kami dalam menangani pandemi ini, agar dampaknya di berbagai sektor dapat teratasi sehingga sesama kami, sama manusia yang menyatu di bangsa ini, tidak akan ada terabaikan. Tuhan Allah yang baik, kami pun menopang dalam doa mereka yang sakit terpapar virus, tapi juga yang masih dalam status ODP dan PDP, tapi pun keluarga yang sudah tinggal pergi oleh saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Tuhan sembuhkanlah, angkatlah segala sakit penyakit mereka, luputkanlah mereka dari bahaya maupun yang mengancam jiwa saudara-saudara kami. Biarlah dengan berbagai daya upaya yang diupayakan para medis dan penyembuhan secara pribadi boleh mendatangkan kesembuhan secara totalitas, sehingga dengan beriman akan Engkau kami percaya virus ini akan segera berlalu. Doa kami, haleluya, amin.